pasti pernah mengalami stres, termasuk saya pribadi. Rata-rata apalagi seorang pelajar yang dimana dengan kesibukan mereka belajar, pasti mereka memikirkan tentang pelajaran mereka sehingga terjadilah stres. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmadil Azmi. Saya mahasiswa semester 1 Prodi BKI. Kebetulan kuliah di Universitas Islam Dalwa di Jawa Timur. Saya ingin bertanya nih kepada para audiens, siapa sih yang di sini yang pernah mengalami stres? Nah, pasti semua pernah mengalami stres. Termasuk saya pribadi, saya sering dulu mengalami stres. Dalam arti stres yang nggak dikelola sehingga terbeban kepada diri saya pribadi. Gara-gara itu bisa jadi demam, bisa kegiatan nggak produktif. Oleh karena itu saya seketika berpikir bagaimana agar saya bisa menghilangkan stres tersebut. Ternyata dapat solusi, yaitu dengan membaca buku. Maka hal tersebut bisa mengendalikan stres. Para audiens atau hadirin yang saya banggakan, di zaman sekarang ini orang tuh lebih condong kepada gadget dibandingkan dengan buku. Kenapa? Karena gadget itu seketika memberikan dampak kenyamanan yang sementara. Sedangkan buku kan butuh effort, butuh usaha untuk kita nyaman bersamanya. Di samping itu pun dampak gadget itu lebih banyak negatif daripada positifnya. Contohnya kalau kita berlebihan, kita tidak pandai menggunakannya, maksudnya kita sampai overtime menggunakan gadget tersebut, itu bisa berpengaruh ke mental kita, ke otak kita, dan sebagainya. Nah, masalahnya hadirin, banyak dari kita itu kayak malas untuk membaca. Dikarenakan orang sudah berpikir, wah ini buku tebal nih, pasti butuh effort, butuh waktu yang lama untuk kita menghabiskannya. Juga butuh daya pikir yang kuat supaya kita bisa memahami isi buku tersebut. Lah sedangkan gadget, ya tinggal buka-buka aja, apa yang kita suka, kita tonton. Yang kita nggak suka, kita skip. Nah gitu. Maka seketika gadget itu memberikan dampak kenyamanan sementara. Nah, saya ada solusi nih, bagaimana supaya kita ada keinginan untuk suka baca buku. Ya, kita bisa mulai daripada sesuatu yang ringan, yang kita sukai. Karena kan kalau kita sudah suka sesuatu, otomatis kita bisa dibilang candu sama dia, ya kan? Contoh kayak tadi gadget. Kenapa kita bisa berlama-lama dengan gadget? Ya, karena kita nyaman. Karena seketika dia memberikan dampak kenyamanan sementara kepada kita. Makanya kita biasakan mulai daripada sesuatu yang kita suka. Contohnya kayak kita mulai baca novel mungkin. Nah di situ kan nggak terlalu berat ya pembahasannya. Ya itu kan novelnya sekedar cerita, jadi kita gampang untuk membayangkannya. Atau yang bergambar seperti komik, apalagi komik paling gampang untuk kita baca karena termasuk bukan bacaan berat. Nah mulai dari situlah, setelah kita membiasakan dengan sesuatu yang kita suka seperti baca komik tadi, baca novel, kedepannya pasti saya yakin itu akan berkembang. Kita akan penasaran dengan buku bacaan yang lain, ya mungkin entah itu genre self improvement, tentang psikologi, tentang perkembangan diri dan sebagainya. Oleh karena itu, daripada isi apa yang saya sampaikan tadi, saya ingin membuka sesi pertanyaan nih para hadirin sekalian. Berarti ada yang mau bertanya tentang seputar baca buku atau tentang stres tadi atau gimana? Ya Bu, silakan. Apa solusi Mas untuk mengatasi stres itu selain dari yang Mas ucapkan tadi?
cara mengatasi stres selain daripada yang tadi. Iya. Bisa dengan saya mungkin merefleksi diri atau bahasanya itu di dalam agama Islam berzikir mungkin. Kalau bahasanya apa? Meditasi kalau bahasa umumnya. Nah, dengan cara seperti itu berdampak pada diri kita. Jadi yang tadinya kita stres, yang tadinya kita galau, gundah, tiba-tiba tenang. Efek daripada meditasi tadi atau berzikir tadi. Ada yang lain mau ditanyakan? Kalau saya baca buku saya jadi ingat Oh, gimana gitu solusinya biar bisa habis sampai selesai. nah, kalau masalah baca buku ini, ibu bapak, hadirin sekalian, kita nggak perlu, misalnya buku tebal 350 halaman, kita nggak perlu target satu hari siap, oh nggak perlu, kita santai, baca santai, supaya nggak beban ke diri kita. Kita ya bagi waktu. Jelas kita punya kesibukan lain daripada baca buku. Kita mungkin ngurus rumah ya, ngurus keluarga, ngurus anak, segala macam kerjaan. Ya udah kita selipkan waktu, kita tentukan satu hari berapa. Minimal kata pakar itu 6 menit minimal. Idealnya 10 menit sampai 30 menit. Nah dari situlah, ya kan nggak mungkin nih baru buka buku nih sekitar 2 menit kan ngantuk, kan nggak mungkin. Paling nggak sekitar 10 menit ke atas baru terasa ngantuknya. Nah, jadi kita minimalisir waktu kita baca buku. Ya target minimal 5 menit, maksimal 10 sampai 30 menit. Kalau untuk mengatasi rasa ngantuk tadi, supaya nggak boring ya, nggak bosan rasanya. Sekian. Ada yang lain yang bisa ditanya? Cukup 2 pertanyaan. Sekian yang dapat saya jawab tadi, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk para hadirin sekalian. Ada satu quotes nih, satu kutipan daripada pakar keilmuan. Dia mengatakan bahwasanya buku itu bukan sekedar bacaan kosong. Dengan buku kita bisa mengetahui seluruh dunia. Dengan buku kita bisa tahu, oh agama ini begini nih, oh bagian belahan negara ini begini. Dengan kita baca buku, otomatis wawasan kita menambah. Jadi bahasa itu kutipannya, buku adalah jendela untuk kita mengetahui dunia luar. Jadi kesimpulannya, ya saya mengajak nih untuk para hadirin, bagaimana kita membiasakan sejak dini, sejak sekarang, untuk kita gemar membaca buku. Karena itu tadi, baca buku itu sangat banyak impact atau benefit yang kita dapatkan. Terutama seperti yang saya sampaikan di awal, yaitu menghilangkan stres. Jelas, siapa yang nggak mau stresnya terkendalikan? Pasti mau. Karena daripada kita bisa mengendalikan stres, ya hidup kita tenang, bahagia gitu. Pasti semua orang mau bahagia, ya kan? Ya. Oke lah, demikian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat diambil pelajaran dan ada manfaatnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.